menyambung saja ya yang disampaikan oleh rekan saya Emma ini. Sebenarnya saya tak ada khusus mau berbicara apa gitu, tapi beliau tadi menyampaikan tentang efek radiasi gitu ya. Nah, jika kita kaitkan dengan kaula muda nih pasti pasti tahu nih apalagi penggemar sepak bola gitu ya. Pernah mendengar ya kapten timnas Bulgaria kalau tidak salah ya, Stilian Petrov gitu. Beliau ini pernah terkena leukemia ya, yang kemudian ternyata diketahui pada usianya yang telah lebih dari 30 tahun waktu itu. Oh ya. Nah, di Tengarai itu didapat dari radiasi nuklir di Chernobyl dulu gitu. Karena dulu kan di Uni Soviet ya, dan kemudian ya Uni Soviet waktu itu dekat dengan Bulgaria ya. Sekarang kita lebih kenalnya Ukraina gitu. Nah, itulah salah satu Di efek Ukraina dari ya. radiasi gitu ya. Karena memang dibedakan ya ada apa efek stokastik dan deterministik gitu ya. Yang salah satunya adalah efek jangka panjang itu gitu. Karena radiasi bisa ada efek saat itu juga gitu ya. Kemudian jadi terbakar lah gitu kan tangan dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga yang memang bisa dirasakan berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, inilah ada beberapa orang yang bahkan ahli pun menyatakan bahwa apa itu ilmu radiasi itu? Jangan-jangan goib gitu, karena tak terlihat, tak terasa gitu kan. Dan tiba-tiba aja menyerang gitu, dan tiba-tiba leukemia gitu ya. Waktu itu Stilian Petrov sampai harus Terapi. berkonsultasi dengan dokter ya gitu. Apakah memang bisa dibuktikan bahwa itu memang berasal dari sana gitu ya? Itu kan butuh penelitian ilmiah ya. Tapi memang ternyata masa kecilnya dekat sana gitu kan ya, dekat Chernobyl ya yang meledak pada tahun 86 gitu ya, yang kemudian merdeka tahun 90-an kan Ukraina itu gitu. Nah, Oke. itulah mengapa radiasi ini memang berbahaya, tetapi hal yang berbahaya ini memang bisa dimanfaatkan gitu untuk kemanfaatan kita bersama untuk kemudian demi kemaslahatan kita semua juga umat manusia gitu ya. Jadi dengan sejarahnya yang memang kelam gitu ya, baik itu di bom nuklir di Hiroshima maupun Nagasaki, kemudian ada bocoran nuklir di Chernobyl gitu ya. Tetapi tampaknya memang ya Tuhan Maha Adil ya. Ada efek negatif, ada juga efek positif gitu ya. Nah, yang tadi efek positif disampaikan oleh rekan saya Emma ini gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk apa? Untuk dapat memastikan keselamatan, keamanan gitu untuk penggunaan tenaga nuklir ya. Disitulah ya agar pemerintah hadir, agar para pekerja, masyarakat dan lingkungan memanfaatkan tenaga nuklir secara aman dan selamat untuk kemudian kita bisa menang bersama melawan hal-hal yang tidak kita inginkan mengenai nuklir gitu. Oke, menarik tadi Wiwit sudah agak ini ya masuk ke agak teknis istilahnya, ada stokastik, ada deterministik, juga bilang kegoiban dari sebuah zat yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Ini benar-benar goib ini. Ini benar-benar goib. Jadi tanpa adanya alat pendeteksi radiasi, itu kita tidak akan bisa merasakan keberadaan energi nuklir itu, energi radiasi itu sendiri, karena memang dia tidak bisa kita lihat energinya, tidak bisa kita rasakan kalau tidak benar-benar kita dalam mendapatkan dosis yang sangat tinggi, kemudian baru kita mendapatkan efek yang sudah dapat efeknya baru tahu gitu. Kemudian kita tidak bisa juga mencium atau tidak ada aroma, pokoknya tidak bisa kita dideteksi oleh indera yang dimiliki oleh manusia gitu. Hanya bisa kita deteksi dengan menggunakan alat yang kita sebut alat pendeteksi radiasi yang biasanya surveimeter gitu kan. Nah, tadi ada istilah deterministik dan stokastik. Kita itu ada istilah yang memang secara saintis digunakan. Deterministik itu merupakan, tadi sudah dijelaskan, jika seseorang mendapatkan radiasi nuklir dengan kapasitas atau intensitas yang tinggi dan dosis yang sangat tinggi, maka efeknya akan langsung kelihatan. Nah, ini disebut deterministik. Efeknya berupa luka bakar, ya seperti luka bakar gitu kan, atau mual atau muntah. Kemudian selanjutnya akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan waktu karena banyaknya sel yang kena atau bisa mati, bisa rusak setelah menerima radiasi yang tinggi tersebut. Nah, ada lagi yang satu lagi istilah yang dikemukakan tadi adalah stokastik. Nah, ini adalah kita dapat dosis tuh kecil sedikit gitu, tapi kita tidak merasakannya di saat itu juga. Kemudian di suatu hari, misalnya
ada seseorang yang kemudian terdeteksi mengidap kanker atau kanker. Nah, inilah yang disebut goib gitu. Maksudnya kita tidak bisa memastikan juga bahwa kita harus lihat dulu riwayatnya kan, karena kanker itu bisa disebabkan oleh banyak hal gitu kan, tidak hanya dengan misalnya kita harus lihat dulu apakah orang ini memang pernah menerima dosis radiasi secara dalam dosis yang rendah tapi terus menerus, kemudian apakah lifestyle-nya bagaimana, apakah juga memicu kanker. Nah, itu yang sulit untuk dibuktikan gitu, apakah hanya karena radioaktif dia mengidap satu kanker atau tidak. Tapi secara keilmuan memang efek stokastik itu adalah salah satunya adalah kanker itu sendiri gitu. Begitu penjelasan lebih lanjut Nah, tentang tadi. Bagaimana, Wid? ya, ya, ya. Saya rasa kalau untuk saya ya sudah mencerahkan, alhamdulillah ya. Semoga bisa mencerahkan atau malah bisa membuat bingung. Saya tak pernah tahu demikian ya. Tapi Enggak dong, ya kita insya Allah mencerahkan malah jadi. kita akan mencoba untuk mencoba menjelaskan lagi mengenai nuklir, tenaga nuklir ini, kemudian bagaimana pengawasannya, bagaimana pelaksanaannya juga di Indonesia dalam part berikutnya gitu ya. Jadi part pertama ini kita khususkan mengenai nuklir ini sendiri gitu ya, kemudian apa efeknya dan kemudian mengapa harus dimanfaatkan. Itu mungkin ya dari kami ya yang mencoba untuk bisa menjelaskan mengenai nuklir Tapi terlebih tadi belum dahulu gitu kan. dijawab Yang loh. mana? Yang mana? Kita punya PLTN nggak? Kalau kita nggak Oh punya, iya. apa yang kita punya? Siap, Dan siap, siap. ada di mana Ya, ya, saja? ya. Ini banyak yang Oke. nggak tahu loh. Siap, Maksudnya, siap, siap. misalnya mereka berada di daerah itu, rumahnya di situ loh, tapi dia nggak tahu itu Ya, 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 ya. ada nuklir loh di sana gitu. Aman-aman aja Iya, kan ya. sampai Ya sekarang. memang Coba. memang sampai dengan saat ini dunia internasional lebih mengenal nuklir itu kalau negara itu memang memiliki PLTN gitu ya, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya. Nah, apakah ada PLTN di Indonesia? Saat ini tidak ada, yang ada adalah reaktor riset gitu ya. Ya semacam reaktor untuk penelitian gitu ya. Di situ ada 3 ya di Indonesia ini, ada 3 ya. Pertama ini di Serpong ya, yang kedua ini di Bandung gitu, yang ketiga ini di Jogja ya. Nah, tapi semua itu hanya untuk riset, bukan untuk membuat suatu pengembangan tenaga listrik misalnya. Nah, kedepannya memang ada ya, ada grand design tentang itu gitu ya. Tapi per saat ini sih belum sampai ke akan ada pembangunan itu ya. Memang banyak step lah ya yang harus dilewati gitu ya untuk adanya PLTN di Indonesia ini ya. Karena memang kalau secara SDM ya, secara kemampuan banyaklah ahli nuklir ini di Indonesia ini. Jadi sebenarnya tak usah khawatir mengenai kemampuan mengenai untuk pengawasan nuklir ataupun pemanfaatan nuklirnya itu sendiri melalui PLTN misalnya gitu ya. Tetapi ya sampai dengan saat ini nuklir yes or no atau go atau tidak gitu kan ya, itu ada di tangan pemerintah sebenarnya gitu. Jadi ada efek-efek atau hal-hal lain ya di luar teknis yang mempengaruhi apakah suatu negara bisa memiliki PLTN atau tidak ya, di samping memang apakah memang negara itu masih mau menggunakan energi non listrik tapi non nuklir misalnya seperti itu gitu. Mungkin pembahasan kita kali ini cukup tentang apa itu nuklir, kemudian pemanfaatannya. Mungkin ke depan kita bisa, seperti Wid sudah bilang, kita bisa kasih tahu info sebenarnya yang menarik bagi orang-orang itu limbahnya gimana sih? Limbah radioaktif gitu. Nah, itu. Nah, itu Ya, kalau ya. dia diangkut terus di jalan ketemu sama kita, terus gimana sih gitu? Aman nggak Nah, gitu kan? betul, betul, Terus betul. kalau seandainya ada PLTN, boleh lah gitu, tapi jangan deket-deket rumah saya ya, gitu kan Nah, biasanya. not in my Nah, backyard. iya. Nah, Oke, oke, oke. itu tuh soal gimana sih kenapa Indonesia nggak punya PLTN sampai saat sekarang, padahal listrik naik, kemudian sering mati lampu kalau di daerah saya ya, mati listrik gitu kan. Apakah kaula muda setuju dengan, maksudnya ini cuman polling atau survei yang ingin kita ketahui, dari mungkin bisa di write in the comment. Jadi kamu bisa tulis menurut kamu Indonesia udah layak belum sih, atau pengen nggak sih punya PLTN gitu, biar apa kita energinya itu lebih ya tidak seperti sekarang gitu, energi terbatas, kemudian sering kendala dengan mati listrik gitu kan, itu kan sangat menghambat untuk investasi, apalagi untuk perusahaan atau manufaktur ya. Jadi mungkin bisa tulis di komentarnya bagaimana dan apa bahasan yang
perlu kita bahas untuk selanjutnya gitu. Ya oke, terima kasih rekan saya Emma ya. Mungkin ke depannya seperti yang beliau sampaikan tadi ada beberapa case study gitu ya. Ya pengangkutan lah gitu kan ya. Atau limbahnya memang itu memang menarik gitu ya. Terus bagaimana kalau lewat ke negara kita dari negara lain misalnya gitu, bagaimana kita bisa menyikapi itu. Apakah aman misalnya di laut, apakah di udara, apakah aman bagaimana gitu. Nah, saya rasa itu untuk kemudian di part berikutnya lah ya gitu ya. Sekarang mungkin cukupkan sampai segini dulu, semoga mencerahkan gitu ya. So seperti judul channel ini ya. Kamsahamnida, Kaula Muda mengawasi dan membahas nuklir dengan aman. Terima kasih atas Terima atensinya. kasih. Ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memanfaatkan dan mengawasi nuklir dengan aman dan kita menang bersama ya. Ya, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih ya. Kamsahamnida. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.